Gimana kenapa? Siang-siang begini saya tahu pasti waktu di belakang rumah. Sabar. Pagi-pagi ini sudah siang-siang begini. Kenapa? Iya siang-siang begini. Tiga, awas jatuh. Siang begini saya tahu pasti waktu di belakang. Gampang, harus saja. Dulu, kita ingin dan banyak keluarga dari perawat bapak ini. Ada di sini. Tapi bapak kalau memang sebenarnya ini mana sakit apa ini? Sudah di kampung sekarang? Sudah di tahun kemarin masih bilang-bilang tuh, mereka kalau kena bikin apa bagaimana? Kalau begitu katanya di puskesmas juga yang kita antar. Jangan di rumah barang cuma sakit biasa sih. Sakit biasa bagaimana tadi mau jatuh mau sakit biasa? Semuanya. Assalamualaikum. Doni. Selamat siang. Permisi Bu. Iya siang. Siang adik. Permisi siang. Ada mama dan papa? Ada mama dan oh ya. Boleh bantu dengan mama? Ya boleh Kak. Silakan masuk dulu Kak. Oh iya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Sebelumnya perkenalkan, Patong mahasiswa dari Politeknik Menkes Maluku, khususnya Prodi Keperawatan Ambon. Ibu, Patong punya tujuan datang ke sini. Patong mau mengambil sedikit data-data sedikit dari Ibu punya keluarga. Nah itu Patong cuma tanya-tanya sedikit terkait masalah yang Ibu dong alami di dalam keluarga. Mungkin ada penyakit apa begitu. Patong cuma tanya-tanya saja Ibu. Waktunya cuma 30 sampai 40 menit kita sudah ada bersedia punya data-data yang lengkap tanya tentang ibu punya keluarga. Sebelumnya perkenalkan Beta Nampung Nono Nanya Sulemai. Kalau kita punya teman Nama Salsafira Mahasabesi. kalau kita nama Amelia Uleran. Kalau kita nama Ganesha Bodeng. Ibu kalau boleh tahu Ibu punya nama lengkap, nama siapa Ibu? Ibu Tiara. Ibu punya umur berapa tahun? Kalau adek namanya siapa adek? Dia Anastasia. Adek punya umur berapa? 18 tahun. Ibu punya kartu keluarga ada? Oh ada. Ya boleh ketemu lihat sebentar. Sebentar tapi anda boleh? Ya. Permisi ini. Ya.
Biasanya cuma hasil. Biasanya kan ibu tadi bilang jarang. Biasanya kalau 1 bulan itu berapa kali? 1 kali kadang dosen di rumah saya. Ibu kalau boleh tahu saat ini punya tapi belum ketemu. Ada sih. Waktu aneh ini dia disuruh mau lulus ibu kuliah tapi kok belum coba sih. Kalau boleh tahu ibu kalau boleh tahu saat ini ibu rasa gimana? Ada apa yang sakit kasih? Oh, tadi pagi tuh rasa kayak pasca burung tuh lihat kayak rasa bilang kayak rasa tegang mulu kayak tarik. Ibu sudah datang berapa lama ibu? 1 bulan yang lalu. Sudah. Kalau adik dia ada saran dengan dari yang lain. Sebenarnya seberapa lama? Baru dari kemarin. Masih belum. Ibu punya riwayat kesehatan keluarga, ada keluarga yang mengalami penyakit bawaan gitu. Ada hipertensi. Hipertensi. Hipertensinya dari apa? Dari mama, bapak, atau dari nenek? Iya baik ibu. Yang selanjutnya ini depan tanya tentang ibu punya pertama itu. Ya ibu selanjutnya ini kita mau tanya soal ibu punya pertama ibu kalau boleh tahu ibu punya luas rumah ini berapa kali berapa? 5 kali. Ya, ruangan di dalam rumahnya ada Lalu kalau ibu punya peralatan rumah tangga kayak kompor, loyang itu semua taruh di dapur, di dapur. Di atas meja, rata gitu. Di rak-rak kiri. Lalu sumber air yang ibu dong pakai itu dari mana? Sumur kah? Dari Sekolah terus Lalu sampah biasanya bakar kah? Buang di tempat sampah yang umum pun ada di tempat. kadang jarang kadang bakar di belakang rumah. Iya ibu kalau misalnya ibu punya WC buat rumah kah atau di dalam di kamar mandi? Gabung nih kamar mandi. Tapi sama Iya. Oh tapi kamar mandi sendiri, WC sendiri. Iya. Oh iya. Kalau bagi biasanya ibu kalau anggota keluarga datang, terus ibu punya keluarga di luar, misalnya ibu datang berkunjung tinggal di sini lagi. iya. Terus ibu punya hubungan dengan ibu punya keluarga di luar itu masih baik. Sering berkunjung masih Dia tapi kadang-kadang. Kalau di orang apa tetangga sekitar hubungannya dengan mereka sangat baik. kalau ada yang biasanya ikut apa ya selain pergi di sekolah Ikut pengajian, kelas, Di gereja. kalau mamanya ibu ajarkan ade untuk misalnya kayak buang sampah oh iya, pada tempatnya cuci tangan, ajar, selalu aja laksanakan nggak sih laksanakan.
nanti mau dua, jadi harus ikut. Kenapa sih? Aturan kan dia. Habis itu lagi misalnya ibu punya komunikasi baik dengan adik, kayak masalah begitu dikomunikasikan dulu. Jarang. Andro ini suka sambung juga. Oh, sih. Iya dari pagi untuk pusing itu baru tahu ntar Sabtu. Biasa sambung. Iya. Oh, jadi kurang jarang berkomunikasi. Iya. Apa? Habis itu barang dari pagi bukan apa? Ibu mau kerja di belakang itu kakak, untuk mengeluarkan regang ada untuk kayak pusing gitu. Padahal siang ada dua. Kalau belian tuh si samping itu, untuk pulang lalu itu bisa bilang. Berapa bulan kemarin, berapa bulan yang lalu, makanya bilang Terus misalnya nih kalau ada dia suka bikin salah, biasanya pasti masuk pasti ya pokok kayak membantu begitu. Ibu setiap hari itu ibu menunjukkan rasa kasih sayang kepada rasa kasih sayang, perhatian kepada adik itu bagaimana? kalau dia minta sesuatu kita bisa memenuhinya, tapi ada yang kita belum bisa, tapi kita akan usaha. Ibu, bagaimana ibu mendukung proses adik saat belajar di rumah, seperti ibu meluangkan waktu untuk membantu adik belajar, mengajarkan tugas, proses. Saya menjadi dan Adik mandiri. Ibu seberapa sering keluarga berkumpul atau melakukan kegiatan bersama di rumah begitu? hari libur, tapi itu jarang ada. Kadang-kadang kan sering datang ke rumah. Aku kan saat belum berkumpul. Berkumpul baru Oh, iya. bukan berkumpul sama Ibu, apakah keluarga memiliki kegiatan keagamaan yang dilakukan di masyarakat, seperti mengikuti kegiatan ibadah bersama di luar, atau doa bersama, atau pengajian begitu? sih Selanjutnya kita mau tanya tentang fungsi keluarga. Penghasilan ibu dong saat ini apakah cukup untuk kebutuhan sehari-hari, seperti beli pakaian, beli makanan, atau peralatan rumah? Ibu, selanjutnya kita serahkan pada tamang nanti tanya-tanya ibu lah ya. Ibu, kalau boleh tahu, ibu masalah apa yang biasanya kalau ada masalah itu ibu digunakan? cari solusi mengatasi masalah. Biasanya ibu semakin jangka panjang. Kalau jangka pendek ibu? Kayak balas habis. Baik ibu, tindakan yang akan lakukan selanjutnya adalah satu visi. Apa ibu bersedia? Sangat bersedia. Kedepan, permisi ibu beda tensi tadi gitu ya. Kalau boleh tahu itu biasanya tensi darah berapa? 130 per 8. Ibu pun tekanan darah 150 per 80. Kalau boleh tahu ibu ada riwayat hipertensi? Kita kurang tahu, orang pernah periksa lah. Tapi keluarga ada.
dulu ya. Nggak boleh support jadi sing ada situ. Ya. Ada tensinya 120. Kumpul apa? Belum apa? Ada boleh naik ke atas? Kalau kata begini sakit ya sayang? Ini sakit. Nah ini saya ya. Jadi kakak bisa periksa Ari punya perut. Nah kalau kakak tekan begini, kalau tekan rasa sakit bilang ya. Ini sih ya. Iya dan Sakit ya sayang? Aman deh? Ade boleh duduk di kursi. Boleh kan? Oke. jadi ibu kalau boleh tahu apa harapan ibu untuk tenaga kesehatan ke depannya? Semoga tenaga kesehatan ada pembukaan sama. Kalau untuk Ade apa harapan Ade untuk tenaga kesehatan ke depannya? Kalau saya sih harapan saya semoga ada tenaga kesehatan yang nanti datang ke rumah seperti kakak dong, gini kasih penyuluhan, kasih edukasi pada mama supaya mama bisa bawa diri ke rumah sakit kalau saya di puskesmas. Ibu kalau boleh tahu ibu biasanya makan berapa kali sehari? 3 kali sehari. Porsinya bagaimana ibu? Satu kilo. Habis. Habis. Kadang-kadang Kalau ada pagi. 4 kali sehari. Ya. Makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam. Kalau ibu punya buang air besar itu berapa kali sehari? 3 kali. 3 kali sehari. Terus buang airnya langsung selesai. Lancar alhamdulillah. Terus BAB lancar pasti. Lancar. Berapa kali sehari buang BAB? Dia kan? Sama lancar 3 Kalau ada buang air besar berapa kali sehari? Buang air besar 1 hari 1 kali, kalau buang air kecil 4 kali sampai 5 kali dalam sehari. Ibu biasanya tidur siang apa? Tidur siang. Tidur malam saja. Iya, tidak kali. Biasanya kalau tidur malam itu berapa jam? Tidur malam jam berapa begitu? 12. Biasanya kalau bangun jam? Kalau ada biasa tidur siang masih. Kalau tidur siang jarang. Kalau tidur malam jam berapa? Tidur malam dari jam 10 sampai biasanya ibu aktivitas sehari-hari ya? Buat dagangan. Apa lagi? Tentang rumah. Beraktivitas kayak biasa. Kalau ada biasa bantu mama, kalau biar kebiasaan keluarga ada yang merokok kan saya? Alhamdulillah sama. Ada yang suka minum kopi nggak sih? Oke. Iya ibu, sekarang katong mau tanya-tanya punya masalah kesehatan. Nah, tadi katong sudah tanya dari ibu kalau ibu punya dalam kepala suka tegang, suka sakit. Terus tadi itu katong sudah lakukan pemeriksaan tensi, ibu punya darah kan tadi lumayan tinggi ya, itu kan 3 kali. Terus katong juga suka tanya tadi ibu punya keluarga ada yang riwayat tekanan darah tinggi kan hipertensi. Nah ini
Ketemu tanya-tanya soal masalah ini, masalah tekanan darah yang tekanan darah tinggi yang sekarang ibu alami ini. Nah ibu sekarang aku mau tanya soal masalah di saat ini ibu alami sekarang. Sakit kepala tegang dan itu sudah dari beberapa bulan yang lalu. Terus juga dari riwayat kesehatan keluarga, ibu tadi bilang bapak ada riwayat hipertensi, tekanan darah tinggi toh. Terus dari hasil pemeriksaan juga tadi ibu punya tekanan darah itu tinggi toh. Nah jadi aku sekarang mau tanya-tanya tentang masalah ini yang sekarang ibu alami. Pertama itu ibu tahu apa itu hipertensi, tekanan darah tinggi. Kalau aku punya tanda dan gejala ibu tahu ini sih kita kurang tahu. Kalau penyebabnya ibu tahu. Sekarang kalau misalnya kalau biasanya keluarga ada yang anjing lucu. hipertensi. Nah terus yang berikut ini biasanya kalau misalnya saya mau bawa ke puskesmas. Terus sabar. Terus itu yang berikut itu apakah ibu percaya Anjing teman kamu. Nah terus yang berikut ibu apakah ibu percaya kesehatan untuk kayak kesehatan, misalnya ada yang datang percaya. Anjing gigit ini. Terus yang berikut, terus kalau yang berikutnya tuh misalnya kalau ibu ada gejala Anjing. apa informasi dari luar, misalnya kayak ada Kira kesehatan yang datang baik ibu sesuai dengan kemarin kan Agung sudah buat besok dengan ibu mau datang kembali lagi dari kesana bagasi terkait dengan masalah yang ibu alami itu ini. Nah Agung sekarang sudah siapkan poster, ibu tinggal baca saja nanti kita jelaskan. Pertama itu ada pengertian hipertensi. Kemarin kan ibu bilang kalau hipertensi itu tekanan darah tinggi. Nah kondisi itu terjadi ketika ibu punya tekanan darah itu sudah lebih dari 120, misalnya sudah 130 ke 80 ke atas, itu sudah hipertensi. Kemudian yang berikut ada tanda dan gejala. Tanda dan gejala yang pertama itu sakit kepala, terus mual. Kalau bisa juga mimisan. Kalau sudah mimisan itu berarti tekanan darahnya sudah tinggi sekali. Kemudian yang berikut ada rasa lelah, kemudian juga bisa nyeri dada. Nah, terus yang berikut ada penyebabnya yaitu yang pertama ada kalau keturunan. Nah, kemarin kan ibu bilang kalau ibu punya bapak itu ada riwayat hipertensi. Nah, kalau misalnya ada riwayat berarti ibu sudah pasti terkena hipertensi. Kemudian yang berikut ada daging yang tidak sehat, daging yang tidak sehat. Dan keluarga suka mengonsumsi makanan yang tinggi garam. Garam makanya kalau ibu makan ini sudah ada stres. Kalau stres yang berkepanjangan terus sudah ada riwayat hipertensi, itu punya tekanan darah itu sudah stabil. Terus dia sudah
iya hipertensi bukan iya ada tinggi. Kemudian yang berikut ada obesitas. Dari itu yang berikut obesitas, tapi kalau obesitas itu masih memicu tekanan darah dan kemudian bisa lanjut kan ibu sudah 43 kalau bisa bertambah hipertensi. Kemudian yang berikut ada hipertensi, supaya kalau misalnya ibu ada yang periksa ibu punya tekanan hipertensi ibu sudah tahu ada tekanan normal itu dari 120, 110 sampai 120 misalnya. Terus kalau 130 sampai 130, 100 dari 130 sampai 140, 50 itu sudah termasuk tekanan darahnya hipertensi. Kalau misalnya ibu sudah merasa pusing, lalu kepala sudah sakit, belakangnya sudah tegang-tegang, Biasanya kalau darah tinggi itu bikin apa sih? nah ya ini sebelumnya itu sabar. Kalau misalnya saya bisa ada di rumah lain, ibu bisa mencoba saja adik langsung bawa ke rumah sakit. Nah kalau sudah bawa ke rumah sakit atau puskesmas, kalau sudah diperiksa sudah pasti orang puskesmas bisa kasih punya obat supaya Dari tenaga medis kayak oh di rumah ada ibu. Ada. Nah, kalau misalnya ibu punya tekanan darah tinggi, ada juga terapi herbal. Nah, itu juga masih ada namanya jus. Nah, jus itu nanti ibu dari kelapa muda, jeruk nipis, sama putih Nah, itu dibikin jus. iya, nanti cara buatnya itu ibu belah kelapa muda, Dia begini. airnya saja air lalu disiram di dalam blender. Dia seperti potong kecil. Setelah itu ibu potong nipis, jeruk nipis, lalu ibu masukkan ini apa sama jeruk nipis, ibu keras di dalam, lalu ibu blender. Nah setelah blender lalu ibu tuang di dalam gelas, ibu sambil. Nah ada juga ibu ada ibu bisa pakai air laut atau air garamnya di laut ibu sama serai merah. Nah ya itu nanti direbus ibu, lalu nanti direndamkan selama 10-15 menit. Direndam kaki, kalau yang tadi kan itu untuk rendam kaki. Ibu ada pertanyaan? Sudah. Temangganya yang bisa cara penanganannya tanpa Sekarang kalau ibu sih mau bertanya, kita sebenarnya kembali ibu kasih Banyak. ibu sebutkan pengertian dari hipertensi. Tadi cara penanganannya kalau cara penanganan dari rumah tuh kayak tadi lemon itu ambil air dari pantai itu air masih itu air laut itu aku rendamkan jadi saya kayak dengan seri merah ya ibu betul sekali, tepuk tangan. Nah itu saja edukasi yang mau kami berikan ibu hari ini. Selanjutnya nanti kalau misalnya ibu punya sudah tekanan di jalan ibu langsung kalau bisa pertengahan di mulai kalau memang sampai penting mulai sensor yang pasti langsung saja video mas sudah kasih obat dan Kondisi beda briefing di kandang gue, isi gue.
sekarang kita akan mengajarkan Ibu cara untuk meredam ketinggian air laut dan seremnya. Mari Ibu. Kita duduk. Permisi Bu. Permisi Bu, boleh taruhnya di dalam Ibu. Ya, satu lagi Bu. Oke, Ibu. Baik Ibu, itu saja edukasi kami terkait dengan potensi masalah Ibu. Yaitu harap ini bisa tahu masalah ini, tahu caranya, tahu cara mengatasinya, dan itu juga bisa melarang segala sesuatu. Ya baik sih. Sekian dari kami, terima kasih Ibu untuk waktu dan kesempatannya. Iya, sama-sama. Terima kasih Ibu. Ada lagi Bu. Pamit. Untuk Ibu kami pamit dengan sama Ya, selamat pagi Bu. Permisi. Ya.